Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Silvi Cahyaning Kamalia dari Universitas Jember. Saya mahasiswi studi independen UI UX di Bisa AI Academy. Nah, di pagi hari ini saya akan mengangkat topik manajemen waktu yang berjudul Tips Jitu Kuasai Manajemen Waktu. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa sih manajemen waktu itu penting? Teman-teman bisa on cam atau melalui chat juga bisa. Mengembangkan disiplin diri, ya, terus dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Baik, ada lagi. Nah, jadi ini ada beberapa yang udah menjawab ya. Saya akan meringkas jawaban dari teman-teman. Jadi manajemen waktu itu penting karena membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mempercepat pencapaian tujuan. Jadi melalui webinar ini, saya akan memberikan tips dan strategi praktis agar peserta bisa mengelola waktu lebih efektif dan menyusun prioritas yang mendukung produktivitas mereka. Nah, pokok pembahasan di pagi hari ini, yang pertama ada konsep dasar, kemudian ada tips jitunya, dan sesi terakhir adalah Q&A. Yang pertama ada time management versus energy management. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih bingung nih, apa sih perbedaan dari time management dan energy management dan apa hubungannya mereka. Jadi, time management itu saling berhubungan nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak waktu tapi dengan energi rendah, itu hasil kerjanya kita tuh kurang maksimal. Jadi kita itu harus di samping mengelola waktu kita, kita harus mengelola energi seperti memilih waktu yang tepat saat tubuh dan pikiran berada pada puncak produktivitas. Hal itu supaya pekerjaan kita tuh juga maksimal, teman-teman. Nah, kemudian ini ada hukum Pareto. Nah, yang di-highlight pada hukum Pareto ini adalah fokuslah pada tugas-tugas yang memberikan dampak besar dibandingkan menghabiskan waktu untuk hal-hal kecil. Maksudnya ini adalah seperti ini teman-teman. Anda mungkin punya banyak waktu untuk Anda mungkin mempunyai banyak waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi jika kalian itu hanya menghabiskan waktu-waktu untuk seperti mungkin main game ataupun kegiatan yang kurang penting lainnya, maka tugas yang sebetulnya itu bisa kalian selesaikan itu akan keteteran di akhir, teman-teman. Jadi kita itu harus memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki dampak besar bagi diri kita dibanding menghabiskan waktu-waktu yang kurang baik seperti mungkin main game ataupun main dengan teman-teman yang produktivitasnya itu kurang untuk diri kita gitu. Kemudian ada hukum Parkinson. Yang perlu di-highlight pada hukum ini adalah perlu menetapkan batas waktu yang jelas untuk meningkatkan efisiensi. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, misalnya kita ada minggu depan ada deadline, tiga deadline yang berurutan dari hari Senin sampai hari Rabu. Jadi, kalau kita hanya berkutat pada satu tugas saja,
takutnya tugas yang lain itu akan keteteran. Jadi kita harus menetapkan batas yang jelas. Misalnya di tugas yang pertama nih kita mengerjakan 3 hari, lalu tugas setelahnya kita batasi 1 hari dan seterusnya hingga deadline terkumpul. Jadi dengan menetapkan batas waktu yang jelas ini, tugas itu akan teratasi tanpa ada rasa keteteran seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini membantu menyusun prioritas tugas berdasarkan kategori. Yakni yang pertama, mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Contohnya apa? Yang pertama, mendesak dan penting. Contohnya tuh seorang manajer yang harus menyelesaikan laporan keuangan perusahaan yang tenggat waktunya hari ini. Nah, ini tuh tugas yang mendesak dan penting karena ada deadline dan berpengaruh pada keputusan bisnis. Yang kedua, ada penting tapi tidak mendesak. Contohnya adalah seorang mahasiswa perlu menyiapkan skripsi yang harus selesai dalam 3 bulan. Menyicil skripsi akan mencegah stres di akhir. Yang ketiga, ada mendesak tapi tidak penting. Contohnya adalah undangan rapat yang sebenarnya bisa diwakilkan atau tidak relevan dengan peran utamanya. Mendesak ini karena jadwalnya sudah ditentukan tapi mungkin tidak esensial atau tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, tidak mendesak dan tidak penting. Contohnya seorang pelajar yang menghabiskan waktu menonton video lucu di media sosial atau bermain game di ponsel selama berjam-jam. Nah, di sini saya memberikan 5 tips jitu manajemen waktu. Yang pertama ada SMART method, kemudian ada membuat to-do list, ada teknik Pomodoro, eliminasi gangguan, dan yang terakhir ada manfaat teknologi. Nah, SMART method ini apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi SMART method ini tuh adalah kepanjangan dari jadi SMART method ini adalah kependekan dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi ketika kita menggunakan metode ini sangat efektif untuk membantu aktivitas harian kita. Contohnya, misalnya kita membuat atau menulis di sticky note, menyelesaikan pekerjaan proyek. Nah, itu kan kurang detail ya teman-teman. Jadi daripada kita menulis yang kurang detail, kita itu harus disarankan menulis seperti ini, menyelesaikan bab 1 proyek hingga akhir minggu ini. Jadi itu lebih spesifik, ada waktunya juga, ada penjelasan waktunya juga, ada penjelasan tugasnya juga. Kemudian membuat to-do list. Di dalam to-do list ini gunakan teknik prioritas juga yang misalnya tadi ada yang mendesak dan penting, misalnya hari ini saya sedang ada tugas UI UX, kemudian minggu depan kita ada presentasi atau 2 hari lagi tanggal sekian ada presentasi project. Jadi membuat to-do list ini juga berpengaruh pada produktivitas kita. Nah, to-do list ini biasanya bisa menggunakan time blocking dari Google Calendar. Nah, yang selanjutnya ada teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini adalah strategi yang membantu waktu kerja menjadi interval 25 menit dengan jeda 5 menit di antaranya. Nah, setelah 4 interval, beri jeda yang lebih lama 15-30 menit. Teknik ini bagus untuk menjaga waktu tanpa kelelahan. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Jerome Pauline, jadi sebenarnya saya tahu teknik ini dari Jerome Pauline. Jadi dia itu menggunakan teknik ini ketika belajar ya. Mungkin ini bisa diterapkan oleh teman-teman teknik Pomodoro. Nah, kemudian ada eliminasi gangguan. Eliminasi gangguan ini mencakup gangguan dari ponsel, notifikasi, atau lingkungan yang bisa memotong produktivitas. Nah, saran saya, jadi karena gangguan ini rata-rata dari ponsel ya, mungkin distraksi, notifikasi tadi, jadi coba atur ponsel dalam mode do not disturb atau gunakan aplikasi pemblokir untuk menghindari situs-situs pengganggu selama jam kerja. Kemudian yang terakhir ada manfaatkan teknologi. Jadi ini di sini tuh banyak banget teknologi yang memfasilitasi teman-teman untuk melakukan manajemen waktu, diantaranya ada Trello, Google Calendar, atau Notion untuk mengatur tugas-tugas Anda. Jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur pengingat untuk mengingatkan jadwal harian, deadline, atau rapat.